Sementara itu di Jakarta, polisi melepaskan sejumlah orang termasuk siswa yang ditangkap dalam penertiban atau pengendalian demonstrasi di kawasan Kompleks DPR Senayan, Jakarta. Total 351 orang ditangkap polisi dalam demo di DPR. Polisi menjelaskan imbauan dilakukan sebelum penangkapan massa. Mereka ditangkap lantaran ada peristiwa perusakan di Jalan Gerbang Pemuda, flyover Tamburan, dan sekitar kawasan DPR RI. Dari 351 orang, 155 orang dewasa dan 196 adalah anak-anak. Polisi juga melakukan tes urin pada mereka dan ditemukan 7 orang dewasa positif narkotika. Ya, dari 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak pelajar ini berasal dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, ada yang Sukabumi ya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengawal pemeriksaan anak yang ditangkap lantaran ikut demo di DPR. KPAI berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta untuk memastikan hak-hak anak tersebut terpenuhi. KPAI berharap sekolah tidak mengeluarkan anak-anak yang ikut demo, namun mencari akar masalah anak sampai ikut demonstrasi. Apapun alasannya, anak-anak tidak boleh dikeluarkan dari sekolah kecuali kalau ada pelanggaran yang ia lakukan sesuai dengan perjanjian ketika anak masuk sekolah. Ya, jadi kami berharap tidak ada anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena ikut aksi ini, melainkan sekolah menangani secara optimal akar masalah kenapa anak-anak ini ikut, dan tentu bekerja sama dengan orang tua ya. Sebelumnya Polda Metro Jaya menangkap 312 demonstran yang terlibat dalam aksi unjuk rasa penolakan kenaikan gaji dan tunjangan fantastis anggota DPR pada Senin kemarin. Usai ditangkap, demonstran yang terdiri dari para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat dari berbagai kalangan digelandang polisi ke gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Kita pantau bagaimana jalannya unjuk rasa di Medan, Sumatera Utara dan penanganan demonstran yang ditangkap pasca demo di Jakarta kemarin. Kita sapa dua jurnalis Kompas TV, ada Emir Syah Purba di Medan, Sumatera Utara, dan Jona Hamonangan, serta juru kamera Sabta Yoga di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat. Kita akan menuju ke Emir terlebih dahulu. Emir, Anda bisa mendengar suara saya. Bagaimana jalannya aksi unjuk rasa di sana, Emir? Ya, selamat petang, saudara. Memang aksi demonstrasi yang berlangsung di depan kantor DPRD Sumatera Utara oleh Aliansi Mahasiswa Bersatu pada hari ini masih berlangsung, dan saat ini aksi demonstrasi sudah mulai dipukul mundur oleh aparat keamanan yang berjaga. Tadinya, saudara, masa aksi sudah melangsungkan penyampaian orasi dan aspirasi, dan sampai dengan 2 jam menunggu utusan dari DPRD Sumatera Utara yang kian tak turun untuk mengunjungi para masa aksi. Dan masa aksi bergeser dari pintu utama menuju pintu samping tadi, saudara, untuk mencoba merangsek masuk ke dalam kawasan gedung DPRD Sumatera Utara ini. Dan dapat Anda lihat, terdapat 2 unit mobil water cannon yang disiagakan oleh aparat keamanan untuk memukul mundur masa aksi yang tadi berlangsung ricuh, saudara. Aksi lemparan botol dan juga kayu tak terhindarkan tadinya pada saat masa aksi mulai memanas, karena memang tak kunjung ataupun utusan dari DPRD Sumatera Utara tidak ada yang turun mengunjungi para demonstran, sehingga memang ini membuat situasi memanas. Juga sampai saat ini memang
kawasan Imam Bonjol ini mulai disterilisasi oleh aparat kepolisian untuk memukul mundur para massa aksi. Dan memang tadi water cannon dikerahkan untuk memundurkan massa aksi, saudara. Dan memang sampai saat ini aksi demonstrasi berlangsung ricuh. Dapat Anda lihat di belakang saya terdapat aparat keamanan yang berjaga dengan peralatan lengkap dengan menggunakan perisai dan helm tadinya, saudara, untuk memukul para massa aksi. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang turun dalam aksi ini, saudara, yang menyampaikan aspirasi-aspirasi, salah satunya dan yang utama yaitu soal menolak adanya kenaikan tunjangan fantastis anggota DPR. Dan juga dalam aksi demonstrasi ini juga ada dituangkan ataupun disampaikan aspirasi-aspirasi lokal seperti untuk menuntut disahkannya undang-undang masyarakat adat untuk melindungi masyarakat adat yang sampai saat ini masih sering konflik dengan perusahaan-perusahaan, saudara. Emir, tadi sempat terjadi aksi menjebol pagar yang kemudian dilakukan oleh massa aksi demonstran, yang artinya pagar ini sudah jebol tetapi belum bisa bertemu dengan anggota DPRD. Apa yang kemudian membuat DPRD tidak ataupun belum menerima massa aksi demonstran di gedung perwakilan rakyat? Ya, kami informasikan juga pada Anda sebelumnya massa aksi ini berada di depan pintu utama masuk ke dalam gedung DPRD. Namun massa aksi tak bisa ataupun tidak memungkinkan untuk menjebol pagar tersebut. Pada akhirnya massa aksi berpindah dari pagar utama ke pagar yang tidak jauh dari pagar utama dan berhasil menjebol pagar tersebut. Namun tak satu pun memang anggota DPR yang kemudian menemui massa aksi. Belum lagi massa aksi dihalangi oleh aparat keamanan yang berjaga di depan pintu pagar untuk mencegah adanya mahasiswa yang merupakan massa dalam aksi demonstrasi ini masuk ke dalam kawasan gedung DPRD Sumatera Utara ini. Artinya tuntutan dari massa ini adalah untuk kemudian bertemu secara langsung mungkin dengan Ketua DPRD Sumatera Utara. Ya, tadinya memang para massa aksi berkali-kali menyebutkan ataupun memanggil nama Ketua DPRD Sumatera Utara untuk dapat menemui dan kemudian berdialog kepada massa aksi. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, selama massa aksi berdemo selama 2 jam, tak satu pun anggota DPRD Sumut ini menemui massa aksi, sehingga memang ini yang membuat situasi memanas. Dan terdapat juga beberapa tuntutan-tuntutan selain adanya penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR. Terdapat juga tuntutan seperti menolak adanya konsesi PT TPL di Desa Natinggir Kabupaten Toba. Kemudian massa aksi meminta pemerintah menjamin kesejahteraan dosen dan para guru dan menolak adanya pembahasan kenaikan iuran BPJS. Dan sampai saat ini aksi demo masih terus berlangsung meskipun massa aksi terus dipukul mundur oleh aparat keamanan. Masih berlangsung di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Kita akan ke Polda Metro Jaya, ada Jona Hamonangan. Jona, apakah anak-anak yang ditangkap saat demo di DPR sudah dibebaskan, Jona? Ya, untuk anak-anak jumlahnya ada 196 dan mereka secara bertahap sudah mulai dibebaskan. Jadi untuk bisa keluar mereka harus dijemput oleh orang tua masing-masing atau pengganti dari orang tua, misalkan omnya atau pamannya dan sebagainya. Jadi ada 351 yang ditahan, 155 merupakan orang dewasa dan 196 merupakan anak. Untuk orang dewasa belum dilepaskan sama sekali dikarenakan polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari tahu terkait dengan peran masing-masing. Untuk 190 anak-anak dikarenakan masih di bawah 18 tahun, mereka sendiri dianggap masih di bawah perlindungan orang tua dan ini menjadi salah satu alasan mengapa mereka dilepaskan. Nah, untuk 190 anak-anak ini memang ada yang sekolahnya di Jakarta, ada yang ada sekolahnya di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan ada di Sukabumi. Jadi tidak hanya di Jakarta saja tapi juga dari luar Jakarta. Dan terkait dengan adanya anak-anak yang berhasil diamankan, polisi juga meminta kepada orang tua agar bisa mengawasi anaknya dalam bermedia sosial dikarenakan salah satu
ajakan. Mengapa anak-anak ini bisa ikut? Dikarenakan memang ada ajakan yang disebarkan secara masif, baik mungkin secara lisan, mungkin dari seniornya, atau mungkin dari abang-abang sekolahnya, ataupun dari media sosial, misalkan dari TikTok atau Instagram, yang akhirnya secara masif mereka datang ke Jakarta untuk melakukan aksi demonstrasi. Dan tidak hanya itu juga, polisi juga menghimbau kepada orang tua agar jangan sampai anaknya ikut lagi dalam demonstrasi, dikarenakan ini tidak ada manfaatnya dan dikhawatirkan anak-anak ini justru nanti malah menjadi sasaran. Apakah nanti sasaran mungkin dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun dari tindakan lain. Yang pasti tadi terkait dengan pelepasan dari anak-anak ini kurang lebih sekitar pukul jam 13.30 dan ini masih berlangsung. Jadi ini secara bertahap, ada yang tadi keluarnya sekitar 20 orang, ada 30 orang menunggu kedatangan orang tua. Dan tadi saya juga melihat banyak sekali dari anak-anak tuh yang sempat dimarahi orang tuanya, dikarenakan banyak yang dari orang tua tersebut khawatir dikarenakan anaknya tidak pulang semalaman, tapi ternyata malah berada di kepolisian. Jadi dari pihak polisian mereka mengontak atau melepon pihak sekolah, dan dari pihak sekolah akhirnya mengontak kepada orang tua untuk bisa menjemputnya. Jadi terkait dengan 355.1 hari ini sudah mulai dikeluarkan atau dilepas dengan catatan atau syarat orang tuanya harus datang menjemput di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dipo. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jona Homonangan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Sebelumnya juga ada Emir Syahpurba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.